Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dalam membentuk loyalitas pelanggan. Jurnal yang kami pakai itu studi dari pelanggan McDonald's MT Haryono Malang. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Wina Sumiati, ada rekan-rekan saya, yaitu Wulan Permata Indah, Rifa Ainan Latifah, Jihan Ajijah, Santi Anissa, dan juga Intan Istiana. Latar belakang masalah dari jurnal ini, yaitu McDonald's merupakan salah satu restoran makanan fast food yang menawarkan berbagai makanan cepat saji. Makanan dan minuman yang ditawarkan pun sangat bervariasi, seperti burger, spaghetti, fried chicken, dan sebagainya, sehingga semakin memanjakan pelanggan dengan pilihan menu yang disediakannya. Berawal dari sebuah restoran drive-in sederhana di Pasadena, McDonald's kini dapat berkembang menjadi usaha waralaba. Restoran fast food yang hadir di setiap negara di dunia, McDonald's bahkan mampu menciptakan tren restoran fast food yang gaya hidup baru di kalangan masyarakat global. Berbagai kesuksesan tersebut tentu saja tidak diraih dengan mudah. Strategi pemasaran McDonald's lah yang membuat usaha waralaba tersebut mampu bertahan dan bersaing dengan fast food lainnya. Namun semakin banyak juga restoran cepat saji yang bermunculan, membuat persaingan juga semakin ketat. Persaingan tersebut juga telah mengarahkan McDonald's untuk mendiferensiasikan diri terhadap pesaing. Kondisi ini menuntut pihak McDonald's senantiasa meningkatkan kualitas produk dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Hal ini sangat bertujuan agar pelanggan merasa puas dan memberikan kontribusi yang positif bagi pihak restoran. Salah satu dampak kepuasan pelanggan adalah membentuk loyalitas pelanggan bagi restoran McDonald's. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Santi Anissa, NIM 511219118, mengenai landasan teori atau kajian pustaka. Yang pertama, kualitas produk. Secara umum, definisi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut William J. Stanton dalam Alma, produk adalah seperangkat atribut yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya warna, harga, nama baik produk, nama baik toko yang menjual atau pengecer, dan pelayanan pabrik, serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan kebutuhan dan keinginan. Sedangkan menurut Kotler, produk yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk yaitu, menurut Asawari, yang pertama, fungsi suatu produk yaitu fungsi untuk apa produk tersebut digunakan atau dimaksudkan. Yang kedua, wujud luar faktor. Wujud luar yang terdapat dalam suatu produk tidak hanya terlihat dari bentuk, tetapi warna dan pembungkusannya. Yang ketiga, biaya produk bersangkutan. Biaya untuk perolehan suatu barang, misalnya harga barang serta biaya untuk barang itu sampai kepada pembeli. Yang selanjutnya, dimensi kualitas produk. Menurut Ciptono, ada 8 dimensi kualitas produk, yaitu yang pertama, kinerja. Yang pertama, performa atau kinerja. Itu berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. Yang kedua, daya tahan, yang berarti berapa lama atau umur produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk, maka semakin besar pula daya produk. Yang ketiga, kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dan sebuah produk memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya spesifikasi cacat pada produk. Yang keempat, feature atau fitur adalah karakteristik produk yang dirancang
Untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambahkan ketertarikan konsumen terhadap produk. Yang kelima, keandalan atau reliabilitas adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Yang keenam, estetik atau estetika berhubungan dengan bagaimana penampilan produk. Yang ketujuh, perceived quality atau kesan kualitas sering dibilang merupakan hasil dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan. Yang kedelapan, kemudahan servis itu meliputi kecepatan dan kemudahan untuk diapresiasi serta kompetensi dan keramah-tamahan staf. Selanjutnya, pengertian jasa atau pelayanan. Secara umum, jasa merupakan kegiatan yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan serta tidak dapat dimiliki. Menurut Lupioadi berpendapat bahwa jasa yaitu semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik maupun konstruksi yang umumnya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah. Sedangkan menurut Kotler, pengertian jasa adalah aktivitas atau keuntungan yang dapat ditawarkan seseorang kepada orang lain, di mana secara esensial tidak berwujud atau intangible dan tidak menghasilkan keterampilan dari apapun juga, kepemilikan dari apapun juga. Selanjutnya, karakteristik jasa menurut Ciptono, yang pertama injability, yaitu dalam artian tidak bisa dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Yang kedua, inseparability, yaitu karakteristik jasa tidak memiliki persediaan atau juga penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Yang ketiga, variability, yaitu produk jasa memiliki sifat variability, yaitu non-standardized, yaitu output yang bisa didapat didefinisikan banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung kepada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Selanjutnya, variability, yaitu produk jasa adalah sebuah komoditas yang tidak dapat bertahan lama dan tidak dapat disimpan. Dan yang terakhir itu lack of ownership. Mungkin cukup sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini ada kualitas pelayanan. Menurut Lupioadi mengatakan bahwa kualitas pelayanan yaitu seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima. Lalu di sini ada dimensi kualitas pelayanan. Menurut Pasuraman et al. Dalam Purnama menyebutkan ada 5 dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama ada bukti fisik, yang kedua ada kehandalan, yang ketiga ada daya tanggap, yang keempat empati, dan yang kelima jaminan. Lalu di sini ada pengertian kepuasan pelanggan. Menurut Kotler, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara harapan dengan kenyataan yang diperoleh. Kepuasan atau rasa senang yang tinggi menciptakan ikatan emosional dengan merek atau perusahaan yang bersangkutan. Di sini ada ciri-ciri pelanggan yang puas. Menurut Kotler menyatakan ciri-ciri konsumen yang merasa puas ada 3, yaitu 1. Loyal terhadap produk, yang kedua adanya komunikasi mulut ke mulut yang bersikap positif, yang ketiga perusahaan menjadi pertimbangan utama. Di sini ada penjelasan loyalitas pelanggan. Menurut Kotler, loyalitas adalah sebagai komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang menyebabkan pelanggan beralih. Ada 6 karakteristik loyalitas menurut Griffin. Yang pertama, melakukan pembelian secara teratur. Yang kedua, membeli di luar lini produk atau jasa. Yang ketiga, menunjukkan kekebalan dari tarikan persaingan, tidak terpengaruh oleh tarikan. Yang keempat, sejenis lainnya.
Yang kelima, menolak produk lain. Yang keenam, merekomendasikannya kepada orang lain. Di sini ada 8 tahap loyalitas pelanggan menurut Griffin. Yang pertama ada suspek, yang kedua ada prospek, yang ketiga disqualified prospect, yang keempat first time customer, yang kelima repeat customer, yang keenam ada client, yang tujuh ada advokat, dan yang terakhir ada partner. Adapun jenis-jenis loyalitas pelanggan menurut Griffin yaitu yang pertama non loyalty atau tanpa loyalitas, yang kedua spurious loyalty atau loyalitas lemah, yang ketiga latent loyalty atau loyalitas tersembunyi, yang keempat ada loyalty atau loyalitas premium, dan yang terakhir ada loyalty. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini terdapat tabel hipotesis terhadap loyalitas pelanggan. H1 menyatakan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H2 menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan H3 menyatakan kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dan H4 menyatakan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, dan H5 menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya terdapat metode penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research atau penelitian penjelasan. Dengan pendekatan kuantitatif, variabel yang diteliti adalah kualitas produk, kualitas pelayanan, kualitas pelanggan, dan loyalitas terhadap pelanggan. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis jalur atau path analysis. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa data yang diperoleh adalah valid dan reliable, sehingga data yang diperoleh pada penelitian ini adalah layak untuk diuji. Nilai yang pertama, nilai koefisien korelasi tertinggi pada masing-masing item untuk variabel kualitas produk atau X1 adalah 0,737 dan nilai terendah adalah 0,515. Nilai koefisien korelasi tertinggi pada masing-masing item untuk variabel kualitas pelayanan atau X2 adalah sebesar 0,78 dan nilai terendah sebesar 0,460. Sedangkan pada variabel kepuasan pelanggan atau Z, nilai koefisien korelasi tertinggi adalah sebesar 0,859 dan nilai terendah adalah sebesar 0,738. Serta pada variabel loyalitas pelanggan, nilai koefisien korelasi tertinggi adalah sebesar 0,878 dan nilai terendah adalah sebesar 0,701. Semua hasil uji validitas menunjukkan angka 0,6 sehingga dinyatakan reliable. Variabel oksogen dalam penelitian ini adalah kualitas produk atau X1, kualitas pelayanan X2, variabel inventorying atau kepuasan pelanggan atau Z, variabel atau loyalitas pelanggan atau Y. Selanjutnya terdapat populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 116 orang responden yang merupakan pelanggan McDonald's MT Haryono Malang yang telah membeli dan mengkonsumsi produk minimal 2 kali. Sampel dalam penelitian ini di mana terdapat 51 orang responden laki-laki dan 65 responden perempuan. Penelitian ini juga menunjukkan responden usia, responden yang dominan yaitu antara 21 tahun hingga 22 tahun. 107 dari 116 responden bertempat tinggal di Malang. Pendidikan terakhir responden yang dominan adalah SMA, yaitu sebanyak 95 responden. 100 dari 16 belum bekerja dan belum berpenghasilan. 4 dari 16 responden yang sudah bekerja berpenghasilan sekitar 3 juta rupiah hingga 3.500.000 rupiah per bulan. Saya Jana Jija dengan NIM belakang 014. Di sini saya akan membahas uji hipotesis, di mana yang pertama ada pengaruh kualitas produk terhadap variabel kepuasan pelanggan. Pada tabel 1 menunjukkan kualitas produk berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
H1 yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dapat diterima. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji di mana nilai probabilitas atau p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian yang kedua ada pengaruh jalur kualitas pelayanan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Di mana tabel 1 ini menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H2 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dapat diterima. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji di mana nilai probabilitas atau p-value sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 menunjukkan hasil yang signifikan. Selanjutnya, ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap variabel loyalitas pelanggan, di mana tabel 1 ini menunjukkan kepuasan pelanggan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. H3 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan dapat diterima. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji di mana nilai probabilitas atau p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian, yang selanjutnya ada pengaruh kualitas produk terhadap variabel loyalitas pelanggan. Tabel 1 menunjukkan kualitas produk berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. H4 yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan ditolak. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji di mana nilai probabilitas atau p-value sebesar 0,953 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan lebih besar jika melalui kepuasan pelanggan dengan nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,205 dengan total pengaruh sebesar 0,210. Dan yang terakhir yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap variabel loyalitas pelanggan, di mana tabel 1 menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. H5 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan dapat diterima. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji di mana nilai probabilitas atau p-value sebesar 0,024 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 menunjukkan hasil yang signifikan. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan lebih besar jika melalui kepuasan pelanggan dengan nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,256 dengan total pengaruh sebesar 0,477. Selanjutnya adalah ketetapan model. Ketetapan model hipotesis dari data penelitian ini diukur dari hubungan koefisien determinasi atau R2 dari kedua persamaan. Hasilnya, R2 model sama dengan 1 dikurangi 1 min R1 kali 2 dikalikan dengan 1 min R2 kali 2 sama dengan 1 dikurangi 1 min 0,609 dikali dengan 1 min 0,490 sama dengan 1 dikurangi 0,391 dikalikan dengan 0,510. Hasilnya 1 dikurangi 0,199 yaitu 0,801. Jika kita rubah ke dalam persen, hasilnya yaitu 80,10%. Hasil perhitungan ketetapan model sebesar 80 kali 10% menerangkan bahwa kontribusi model untuk menjelaskan hubungan struktur keempat variabel yang diteliti adalah sebesar 80,10%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 19,90% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya terbagi beberapa poin. Yang pertama adalah kualitas produk secara langsung terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau dilambangkan dengan huruf Z kapital. Yang kedua, kualitas pelayanan terbukti
terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau yang dilambangkan dengan huruf Z kapital. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terbukti berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan atau dilambangkan dengan huruf Y kapital. Yang keempat, kualitas produk terbukti memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan atau dilambangkan dengan huruf Y kapital. Yang kelima atau yang terakhir, kualitas pelayanan terbukti berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan atau yang dilambangkan dengan huruf Y kapital. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbukti saling berpengaruh satu sama lain. Namun, variabel lainnya di luar penelitian ini diindikasikan kemungkinan memiliki pengaruh. Sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dan menggunakan variabel lain di luar variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini agar memperoleh hasil yang lebih beraneka ragam serta memperkaya teori yang ada. Nah, di sini selanjutnya ada implikasi manajerial. Dari hasil penelitian, karena kualitas produk dan kualitas pelayanan secara langsung berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, maka yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi mengenai peluang, proses, motivasi, permasalahan, serta kinerja McDonald's MT Haryono Malang. Yang kedua, identifikasi mengenai berbagai kendala atau permasalahan yang dihadapi selama ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan, terutama untuk meningkatkan kualitas produk agar loyalitas pelanggan mengalami peningkatan. Yang ketiga, McDonald's MT Haryono Malang harus terus memperhatikan kualitas produk maupun kualitas pelayanan yang ditawarkan dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan loyalitas pelanggan. Hal tersebut dikarenakan perkembangan yang semakin pesat mempengaruhi persepsi pelanggan. Pelanggan sudah beranggapan bahwa makanan dan minuman di restoran bukan kebiasaan yang mewah, bahkan merupakan perilaku yang sudah biasa dan tidak mempengaruhi prestasi seseorang. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.